semakin dalam pengenalan kita kepadanya. Karena pengenalan kita kepadanya yang semakin dalam akan mengantarkan kehidupan kita semakin bermakna, semakin berbahagia, semakin diliputi oleh sukacita yang dalam. Para sahabatku yang budiman, alhamdulillah kita hari ini masih diberi kesempatan untuk refleksi diri, meneruskan proses belajar di ruang kehidupan ini. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan, kesabaran untuk selalu sejalan dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali proses belajar ini bersama-sama memohon ridho dan berkah-Nya, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di episode kali ini, saya akan mengajak kita semua untuk berpikir tentang diri kita. Judul besar dari kajian kita adalah Ada Apa Dengan Diriku? Ada apa dengan diriku? Sebuah pertanyaan yang sederhana, dan kalau pertanyaan ini dialamatkan secara jujur kepada kita, maka kita akan menemukan begitu banyak mutiara, begitu banyak jawaban yang akan mengantarkan kita untuk menemukan kehidupan yang bermakna. Di episode Ada Apa Dengan Diriku ini, tentu saja kita akan banyak sekali untuk mengungkap rahasia alam. Tentu saja yang pertama saya akan mencoba untuk mengungkap tentang mengapa kita semua ada di sini. Kita kembali lagi kepada kesederhanaan sebuah pertanyaan, dan semoga kesederhanaan pertanyaan ini akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih bermakna lagi. Barangkali itu sebagai prolog dari saya untuk memasuki episode Ada Apa Dengan Diriku. Tentu saja di episode kali ini saya akan banyak mengajak para sahabat untuk introspeksi diri, bermuhasabah kepada diri kita. Karena judulnya saja Ada Apa Dengan Diriku. Semoga episode-episode yang akan kita lalui membawa kita kepada proses untuk meniti pada diri kita lebih dalam lagi. Episode yang pertama tentu saja saya akan berbicara tentang mengapa kita ada di sini. Ini pertanyaan sederhana. Tetapi kalau kita tidak mempertanyakannya, maka kita pun tidak menemukan jawabannya. Banyak sekali barangkali di antara kita yang belum menyadari kenapa kita ada di sini. Untuk apa kita ada di sini? Siapakah sesungguhnya kita? Apa peran kita sesungguhnya di sini? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini banyak yang tidak bisa menjawabnya. Oleh karena itu, mari kita coba merenungi semua pertanyaan ini, pertanyaan sederhana ini, sehingga kita bisa menemukan kebermaknaan hidup. Para sahabat, mengapa kita ada di sini? Di sini yang saya maksud tentu saja adalah dunia ini. Kan ada pertanyaan, apakah planet yang seperti bumi ini cuma satu-satunya di alam semesta? Tentu saja, para ilmuwan telah mengungkapkan ternyata planet seperti bumi ini itu bukan satu-satunya. Bahkan dalam satu galaksi saja, jumlah planet seperti ini itu ternyata ada miliaran. Belum lagi, jumlah galaksi juga ada miliaran. Berarti sesungguhnya planet seperti bumi ini banyak. Tentu saja kalau kita memikirkan keterbatasan dari semesta ini tidak akan pernah selesai. Karena sesuatu yang tak terbatas tidak mungkin bisa kita pikirkan. Tetapi kita berfokus pada area yang sederhana saja. Bahwa kita sekarang ada di bumi. Dan mengapa kita diutus ke bumi ini? Kalau saya mempertanyakan mengapa diutus, berarti kan ada yang mengutus, ada yang diutus. Dan mengapa kita ada di sini? Untuk apa kita ada di sini? Ini pertanyaan sangat sederhana sekali. Lalu, kenapa kita terlahir ke sini? Siapa sesungguhnya yang melahirkan kita di sini? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ungkap,
yang harus kita jawab. Status kita adalah ciptaan. Kalau kita ini ciptaan, berarti tentu saja ada Sang Pencipta. Sang Pencipta tidak mungkin membuat ciptaan tanpa tujuan. Karena setiap ciptaan itu tentu saja dibuat karena Sang Pencipta punya tujuan. Pertanyaannya kan sederhana. Siapa sesungguhnya yang punya tujuan terhadap ciptaan? Tentu Sang Pencipta. Jadi kalau kita adalah ciptaan, berarti ya yang punya tujuan tentang ciptaan kita ya itu adalah Sang Pencipta. Karena ada pertanyaan lagi ya. Kalau kita ini ciptaan, dicipta oleh Sang Pencipta, terus Sang Pencipta membuat ciptaan untuk apa? Ini pertanyaan akan terus semakin dalam dan ini memerlukan kejujuran dari kita semua untuk mengungkapnya. Lalu dikaitkan lagi, apakah aktivitas kehidupan kita saat ini sudah sesuai dengan rencana Pencipta menciptakan kita? Terus, kalau tidak sesuai aktivitas kehidupan kita dengan rencana Sang Pencipta menciptakan kita, terus apa yang terjadi? Terus ini akan berlanjut pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apalagi kalau kita bertanya asal muasal kita. Sebetulnya ya, asal muasal kita ini dari mana? Yang disebut dengan diri ini siapa? Nah, kita sudah tahu bahwa diri ini kan ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah diri yang jasmani. Bagian yang kedua adalah diri yang ruhani. Terus diri yang jasmani ini dari mana asalnya? Kenapa dibentuk seperti ini? Kenapa diri-diri yang jasmani ini kok beragam di semesta ini? Ada jutaan bentuk dari diri jasmani. Dan mengapa kita takdirnya sekarang menjadi diri yang jasmani memiliki tubuh yang disebut dengan manusia? Itu juga menimbulkan banyak pertanyaan. Lalu diri yang ruhani itu sebetulnya berasal dari mana? Terus diri yang ruhani ini nanti akan kemana? Terus diri yang ruhani ini sebetulnya siapa? Itu juga akan melahirkan begitu banyak pertanyaan. Nah, sederhananya kita kan sering mengatakan bahwa kita ini ya diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah, tentu saja untuk menjalankan ya rencana Allah. Sekarang untuk menjalankan rencana Allah itu berarti kita harus tahu tujuan Allah dong dengan penciptaan kita. Coba sekarang kalau saya mengembangkan satu pertanyaan sederhana saja. Apakah kita saat ini sudah tahu apa sih tujuan Allah untuk penciptaan diri kita? Kelihatan pertanyaan ini sederhana, tetapi untuk menjawabnya juga tidak semudah itu. Apalagi kalau kita bertanya lebih jauh lagi. Kenapa ya wajah manusia ini dari 8 miliar penduduk bumi saat ini kok berbeda-beda wajahnya? Kenapa setiap manusia itu unik? Dan setiap manusia punya watak yang berbeda. Setiap manusia punya kesenangan yang berbeda. Setiap manusia punya bakat yang berbeda. Setiap manusia diperankan dengan keahlian yang berbeda. Mengapa harus berbeda? Ini juga akan menimbulkan begitu banyak pertanyaan. Nah, kira-kira itulah di episode Ada Apa Dengan Diriku itu yang akan kita ungkap rahasia-rahasianya. Jadi saya sengaja membuat episode ini, semoga ini bisa meningkatkan kesadaran kita. Sehingga kita bisa menemukan tujuan hidup yang lebih fokus lagi setelah mendengarkan kajian-kajian ini. Kalau kita merujuk kepada kitab suci, kita sering mendengar Allah sendiri yang berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk menyembahku, kecuali untuk berbakti kepadaku." Nah, siapa sesungguhnya jin itu? Siapa sesungguhnya manusia itu? Kenapa ya? Seolah-olah hanya jin dan manusia saja yang harus berbakti kepadanya. Sementara kan makhluk Allah itu banyak sekali. Terus yang lain kenapa tidak diperintahkan untuk berbakti? Lalu baktinya mereka seperti apa? Itu juga akan menimbulkan begitu banyak pertanyaan. Jadi kalau kita rajin mengalirkan pertanyaan pada diri kita, maka semesta juga akan dengan rajin mengalirkan jawaban kepada kita.
Jadi pertanyaan itu seperti kail yang dikasih umpan dilempar ke laut. Makanya siapapun yang rajin menimbulkan pertanyaan seperti orang yang melemparkan kail dengan umpan ke laut, maka ada harapan untuk mendapatkan ikan. Jadi lebih bagus bertanya daripada tidak sama sekali. Walaupun ya jawaban atas pertanyaan itu mungkin tidak datang saat ini. Tapi kalau kita mempertanyakan, hanya soal waktu yang akan menjawabnya. Karena waktu itu sangat jujur. Apapun yang kita pertanyakan akan datang pada waktunya yang tepat. Ada kata-kata yang sangat bagus, ya, kata-kata dari Tiongkok yang mengatakan, ya, guru akan datang kalau murid sudah siap. Siapa sih sesungguhnya guru itu? Jadi guru itu bisa jadi peristiwa dalam hidup. Segala peristiwa dalam hidup akan datang tergantung kesiapan dari sang murid. Murid mempertanyakan apa? Tentu saja itu yang akan datang sebagai jawaban. Nah, kita ini sebetulnya adalah murid. Kita semua adalah murid-murid kehidupan. Kita ini adalah murid-murid abadi di sekolah kehidupan ini. Ya. Kalau kita bisa menempatkan diri sebagai murid abadi di sekolah kehidupan ini, berarti sesungguhnya sekolah kehidupan ini adalah sekolah yang abadi. Dan kita akan terus belajar di sekolah kehidupan ini sampai menemukan hakikat dari kehidupan itu sendiri. Para sahabat, kita sering mengatakan satu pertanyaan pada kita. Sebetulnya hidup ini digerakkan oleh siapa? Kalau hidup kita digerakkan oleh Allah, berarti sesungguhnya penggerak kehidupan adalah Allah. Daya kehidupan. Apakah betul kehidupan kita sepenuhnya digerakkan oleh Allah? Atau malah justru kehidupan kita digerakkan oleh tujuan-tujuan kita? Jadi kalau kehidupan kita digerakkan oleh tujuan-tujuan kita, sederhana saja misalkan seperti ini. Kita bekerja. Apakah betul kita bekerja semata-mata digerakkan oleh Allah dan untuk Allah dan untuk kesenangan Allah? Coba kita lihat niat terdalam kita bekerja. Kalau kita bekerja justru digerakkan oleh ketakutan kita akan kehidupan yang kekurangan, ketakutan akan kekurangan uang, ketakutan akan kekurangan harta, ketakutan cicilan tidak terbayar, dan ketakutan-ketakutan yang lain. Tanpa disadari bahwa sesungguhnya hidup kita digerakkan oleh ketakutan kita sendiri. Nah, siapa ketakutan itu? Apakah ketakutan itu adalah Allah? Bukankah Allah itu adalah sumber kebebasan? Jadi kalau kita digerakkan oleh ketakutan, berarti sesungguhnya ketakutan itulah yang menjadi penggerak hidup kita. Tapi tanpa disadari, kita tidak pernah jujur. Ya, kita sering mengatakan bahwa saya bekerja karena Allah. Tapi apakah betul kita melakukan aktivitas karena Allah? Jangan-jangan kita melakukan aktivitas di semesta ini justru karena ambisi kita, karena harapan-harapan kita, bahkan ambisi dan harapan yang berbeda dengan tujuan Allah mengutus kita ke semesta ini. Sampai-sampai kita pun tidak menyadari bahwa sesungguhnya Allah mengutus kita ke semesta ini sudah memberikan bekal yang cukup. Ada bekal yang bersifat jasmania, ada bekal yang bersifat ruhania. Ada potensi dalam diri kita yang dibekalkan Allah kepada kita. Berkah yang luar biasa. Yang mungkin sampai saat ini kita pun belum menemukan bekal yang diberikan Allah kepada kita. Makanya setiap manusia itu kan sebetulnya jenius di bidangnya. Tetapi kita pun tidak pernah menemukan sesungguhnya kita jenius di bidang apa ya. Itu dalam bahasa anak muda yang disebut dengan passion barangkali. Jadi kita ini jenius di bidang apa? Apakah kita melakukan pekerjaan di semesta ini sebagai beban atau sesuatu yang menyenangkan? Dan kalau kita mengerjakan pekerjaan di semesta ini sebagai beban, bukan sesuatu yang menyenangkan, berarti kan ada yang salah dengan kita. Makanya kita kadang-kadang ya merasakan di tugas kita saja terbebani dan kita tidak happy. Dan kalau kita tidak bahagia menjalankan kehidupan ini, apa yang salah dengan kita? Nah, itu kan akan menimbulkan begitu banyak pertanyaan. Pada dasarnya, semua manusia itu kan diliputi oleh berbagai macam kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan. Tapi lucunya, manusia pun tidak pernah mencari upaya untuk menutupi kegelisahannya sendiri. Sederhana saja para sahabat. Misalnya, kita dulu mengharapkan punya rumah bagus. Ya, setelah rumah itu tercapai, ternyata kita juga mendiami rumah itu dalam kegelisahan.
kita tidak bahagia. Dulu kita mendambakan ingin sekolah tinggi. Lalu gelar demi gelar sudah diraih. Lalu mencapai puncaknya akademik. Lalu setelah mencapai puncaknya akademik pun bingung dengan kehidupan ini. Mengalami kegelisahan lagi. Dulu kita berharap suatu saat kita bisa memiliki kendaraan yang diimpikan. Tapi setelah mencapainya, kita pun gelisah. Dulu berharap kita bisa berumah tangga, memiliki pasangan, dan membayangkan dengan hidup dengan pasangan orang yang dicintai pasti akan bahagia. Tapi kenyataannya banyak juga orang yang setelah berumah tangga tidak mencapai kebahagiaan yang didambakannya itu. Malah justru ada yang mengatakan, ya, ketika berumah tangga malah memasuki dalam tanda kutip neraka baru. Tidak menemukan kebahagiaan, malah menemukan kegelisahan. Lalu manusia terus saja berpikir tentang masa depan. Kebahagiaan pun jadinya ditunggu. Terus menunggu kebahagiaan. Yang entah kapan kebahagiaan itu akan datang. Hanya menuruti ilusi pikiran saja. Nah, ketika itu terjadi, kan harusnya dipertanyakan juga pada diri kita. Sebetulnya ada apa sih dengan diriku? Gitu. Kita sudah menganut agama tertentu. Kita sudah mengikuti semua ritual-ritual yang diajarkan oleh para pemuka agama. Kita sudah mengikuti semua jalan itu dengan sepenuhnya. Tapi ternyata masih juga mengalami kegelisahan. Takut menghadapi kehidupan, takut menghadapi kematian. Bahkan tidak sedikit ya justru mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Padahal sudah menjalankan semuanya. Dicoba intensitas untuk menjalankan ritual agama ditingkatkan. Tetapi semakin ditingkatkan juga tidak membawa perubahan baru dalam kesadaran. Sebetulnya ada apa dengan diriku? Kita tahu bahwa hidup itu tidak pasti. Yang pasti yang akan kita jalani adalah kematian. Kematian itu adalah sesuatu yang paling pasti. Dan tidak ada yang lebih pasti dari kematian. Tapi timbul lagi pertanyaan pada kita, ya. Kenapa? Ya. Kematian itu sudah pasti, tapi kita tidak menyiapkan sesuatu untuk yang pasti. Lalu kematian itu apa? Kita juga tidak pernah mempertanyakannya. Lalu ketika mati itu berpisahnya raga dengan daya yang ada dalam tubuh kita, terus daya yang ada dalam tubuh kita pergi kemana? Lalu setelah itu apa yang akan terjadi? Kita juga tidak pernah bertanya tentang itu. Lalu semua itu hanya dibiarkan sebagai kemungkinan-kemungkinan. Nah, kembali lagi, ada apa dengan diriku? Kita semua sudah mengklaim bahwa saya sudah menjadi orang yang beriman. Terus orang beriman itu apa sih? Lalu ciri-cirinya apa? Lalu apa sih dampaknya kalau kita menjadi orang yang beriman? Terus apa dampaknya ketika tidak menjadi orang yang beriman? Terus iman itu sebetulnya apa? Lalu timbul pertanyaan lagi, kok saya sudah menjadi orang yang beriman sejak lama, tetapi kok ciri-ciri iman seperti yang dikatakan dalam kitab suci, kok tidak dimiliki oleh saya? Bahkan karakter sebagai orang yang beriman pun, watak orang beriman tidak ada pada saya. Lalu ada apa dengan diri saya? Nah, ini akan menimbulkan begitu banyak pertanyaan lagi. Nah, itu kira-kira para sahabat yang akan kita bahas pelan-pelan di episode Ada Apa Dengan Diriku. Kita akan mencoba untuk membebaskan semua kegelisahan diri dengan mempertanyakan semua hal yang pasti ya harus kita pertanyakan untuk bisa memberikan kepastian tentang jawaban dari kehidupan kita sendiri. Saya ingin berbagi sedikit. Saya juga pernah mengalami kegelisahan yang sama. Terutama dulu ketika saya membaca satu statement di dalam Al-Quran. Statement ini saya baca di Quran beberapa surat sebetulnya. Tapi yang paling pokok statement ini saya baca di Quran surat Al-Waqiah. Jadi kalau kita membaca surat Al-Waqiah, itu di bagian tengah dari surat Al-Waqiah, ayat 83, 84, 85, 86, itu ada pernyataan yang bagi saya itu sangat menggelisahkan. Maka ketika nyawamu sampai di kerongkongan, pada saat itu kamu harus melihat. Aku lebih dekat kepada kamu,
tetapi mengapa kamu tidak melihat? Nah, kalau pertanyaan itu ya dipertanyakan dengan penuh kesadaran, kan pertanyaan itu juga akan berantai. Apa rantai dari pertanyaan itu? Maka ketika nyawa sampai di kerongkongan, itu kan berarti saya akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Terus ada pertanyaan, apa sih sakaratul maut itu? Kan itu pertanyaannya. Lalu apalagi ketika kita membaca secara jujur, pada saat itu kamu seharusnya melihat. Kan ada pertanyaan lagi. Kalau saya harus melihat saat itu, mata mana yang harus melihat? Terus kalau saya harus melihat, apa yang harus saya lihat? Kalau saya harus melihat, ya, dengan cara apa saya harus melihat? Kan pada saat seseorang sedang mengalami sakaratul maut, yang jelas mata fisik kan sudah mulai tertutup. Bahkan ya walaupun mata fisik masih terbuka, tetapi kan kesadaran tentang mata fisik itu sudah mulai hilang. Kemampuan melihat itu sudah dikurangi. Kemampuan mendengar sudah dikurangi. Lewat proses sakit misalkan yang diderita berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kan semua daya itu sudah mulai berkurang. Daya untuk menikmati makanan sudah berkurang. Daya untuk melangkahkan kaki sudah berkurang. Daya untuk menggerakkan tangan sudah berkurang. Daya untuk memikirkan sesuatu sudah berkurang. Kan sebetulnya ya kalau kita mau jujur, kematian itu sudah berlangsung dari sekarang. Bahkan sel-sel dalam tubuh kita pun sudah mengalami yang namanya kematian. Jadi kematian itu tidak serta-merta, karena kematian itu juga mengalami proses evolusi. Jadi ada pertanyaan lagi, ya, ketika kita mati nanti, ya, apa yang harus saya lihat? Lalu dengan mata mana saya harus melihat? Bagaimana caranya supaya saya bisa melihat? Wah, banyak sekali ya pertanyaan harus kita jawab. Berikutnya ada lagi pertanyaan. Terus kalau saya sakaratul maut itu tidak melihat, apa yang terjadi dengan masa depan saya kalau saya tidak melihat? Apa akibatnya yang harus saya tanggung kalau saya tidak melihat? Dan kalau saya melihat, bagaimana perjalanan saya ke depannya? Itu juga menimbulkan begitu banyak pertanyaan. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, aku bersamamu. Bahkan aku lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Tapi mengapa saat itu kamu tidak melihatku? Itu pertanyaan. Ada lagi ayat lain ya. Di Quran Allah mengatakan, ketika aku sudah selesai meniupkan ruhku kepadamu. Kan Allah kemudian bertanya, apakah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Kemudian kita saat itu bisa menjawab, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Pernah nggak ada pertanyaan pada diri kita? Oh, jadi saat itu berarti saya sudah menyaksikan. Nah, saat itu di mana? Kapan? Pernah nggak bertanya seperti itu? Lalu selanjutnya, kalau saat itu saya sudah menyaksikan, kan timbul pertanyaan lagi. Loh, kenapa? Kan harusnya kalau sudah menyaksikan, apa yang disaksikan itu masih bisa diingat. Lalu timbul lagi pertanyaan, kenapa sekarang saya tidak bisa mengingat yang sudah saya saksikan itu? Apa yang menyebabkan saya melupakan yang sudah saya saksikan? Timbul lagi pertanyaan. Terus bagaimana jadinya dengan diri saya? Kalau saya mati nanti, dalam keadaan saya belum bisa mengingat kembali apa yang pernah saya saksikan itu. Kan timbul banyak pertanyaan. Ada lagi ya ayat lain yang mengatakan ya. Dalam Quran Allah mengatakan ya. Nanti suatu saat Allah akan menghimpunkan kita dalam keadaan buta. Padahal kan sebetulnya kita sekarang ini dalam keadaan melihat. Terus pada saat dihimpunkan dalam keadaan buta, kan timbul pertanyaan. Di mana kita akan dihimpunkan? Yang kedua, kenapa kita jadi buta? Kan dulunya kita orang-orang yang melihat, bahkan pernah menyaksikannya. Timbul lagi begitu banyak pertanyaan. Ada lagi ayat lain yang mengatakan, barang siapa yang buta di dunia, lebih buta lagi di akhirat. Dan jalannya lebih sesat. Itu Quran. Ada nggak pertanyaan pada diri kita? Buta di dunia itu buta apa? Terus gimana caranya supaya kita tidak buta di dunia? Supaya kita juga tidak buta di akhirat. Kan timbul lagi pertanyaan.
Apa sih akhirat itu? Seperti apa kehidupan di akhirat? Dan mengapa di sana tidak boleh buta? Mengapa di dunia tidak boleh buta? Dan mengapa kalau buta di dunia, kita juga akan buta di akhirat dan jadinya lebih sesat? Ketika di dunia, kan kita memiliki mata, itu mata lahir kita. Apakah cukup ketika di dunia kita hanya menggunakan satu mata, namanya mata lahir? Apakah ada mata lain dalam diri kita yang harus kita fungsikan ketika kita di dunia? Dan bagaimana kalau kita tidak berhasil memfungsikan mata itu saat kita di dunia? Banyak gak pertanyaan? Banyak kan pertanyaan? Ada lagi pertanyaan. Di Quran Allah mengatakan, ya, kerjakan sholat. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Ada nggak pertanyaan pada diri kita? Apakah sholat saya sudah bisa mencegah saya dari perbuatan keji dan munkar? Mengapa sholat saya tidak mencegah saya dari perbuatan keji dan munkar? Mengapa sholat saya tidak berdampak kepada kehidupan saya? Banyak nggak pertanyaan? Banyak kan pertanyaan? Dan lain sebagainya. Sehingga rangkaian pertanyaan ini akan menjadi asik. Nah, inilah kira-kira yang akan kita bahas di episode Ada Apa Dengan Diriku. Jadi akan banyak sekali pertanyaan para sahabat yang kita pertanyakan pada diri kita. Yang dibutuhkan oleh kita untuk belajar episode ini cuma satu. Apakah pertanyaan itu pernah dipertanyakan oleh kita? Yang kedua, apakah pertanyaan itu secara serius dicari jawabannya oleh kita? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan itu? Kalau kita sungguh-sungguh ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan itu, yang dipertanyakan oleh kita pada diri kita sendiri, percayalah sama saya, sang guru kehidupan yang tidak pernah meninggalkan kita dalam diri kita akan membimbing kita untuk menemukan jawaban atas semua pertanyaan kita. Selamat datang di episode Ada Apa Dengan Diriku. Episode Ada Apa Dengan Diriku. Di episode yang pertama, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Sebetulnya pertanyaan itu pertanyaan saya pada diri saya dalam proses perjalanan hidup saya. Semoga pertanyaan ini pun pertanyaan yang sama dari para sahabat yang sedang menjalani perjalanan kehidupan ini. Karena kehidupan ini perjalanan. Jadi kalau kehidupan ini perjalanan, yang namanya perjalanan pastikan ada tujuan. Dan sudah pasti tujuan dari kehidupan itu adalah satu. Kita kembali kepada Sang Maha Hidup. Kita kembali ke kampung asal kita. Kita kembali ke tempat asal kita. Semoga kita semua bisa menemukan jalan untuk kita pulang. Sehingga perjalanan kita bukan perjalanan yang menyimpang, tapi perjalanan yang fokus pada tujuan. Karena begini ya, kalau kita tidak pernah tahu jalan dan kita mengklaim itu adalah jalan kita, padahal kita tidak pernah tahu jalan itu, bisa jadi kita menganggap kita sudah jalan jauh, sudah lari jauh, tetapi arahnya sebetulnya tidak sesuai dengan arah tujuan yang sebenarnya. Nah, jadi supaya tidak terjebak oleh kesia-siaan, berarti kita kan harus punya fokus. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus belajar dari orang-orang yang berpengalaman. Misalkan begini ya, kalau kita mau menyeberang lautan, kan tentu saja kita akan bertanya kepada orang yang akan menjadi tour guide kita. Misalkan seorang nelayan. Kan kita tidak mungkin mau ya menyeberangi lautan ya dipandu oleh nelayan yang baru kali itu mau menyeberangi lautan. Itu kan namanya berjudi. Kita tentu saja akan bertanya, sudah berapa lama Anda menjadi nelayan? Itu kan? Ya, bagaimana pengalaman Anda menjadi nelayan? Tentu saja kalau dia menjawab sudah puluhan tahun menjadi nelayan, dia sudah terbiasa mengatasi ombak, dia juga sudah tahu bagaimana arah ke tengah laut dan bagaimana pulangnya. Kita tentu akan berbeda ya dengan kalau dibimbing oleh orang yang baru kali itu ya akan menyeberangkan kapal itu. Nah, itu kira-kira gambaran ya. Nah, makanya pentingnya kita untuk menemukan orang yang berpengalaman di dalam kehidupan, terutama yang sudah terbukti dengan pengalamannya dia selamat dalam kehidupan. Nah, itulah sebabnya ya, kenapa ya leluhur kita itu mengajarkan kepada kita agama.
Karena daripada kita mencari-cari jalan baru, kan lebih bagus kita mengikuti jalan yang sudah terbukti leluhur kita sudah mencapai tujuan dari jalan itu. Nah, itulah pentingnya kita beragama. Daripada kita mencari-cari jalan baru, kan lebih bagus kita mencari yang sudah ada, yang sudah terbukti kalau jalan itu mengantarkan para pejalan ke tujuannya. Nah, di episode kali ini kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang proses penciptaan diri kita. Para sahabat, kalau kita jujur ya, kembali ke belakang. Sebetulnya secara jasmaniah, kita tercipta karena apa? Karena Allah kan memberikan cinta. Allah memberikan cinta kasih kepada ayah ibu kita. Jadi ayah dan ibu kita mengalami jatuh cinta. Itu karena apa? Dari mana rasa itu? Kan rasa itu tidak mungkin serta-merta. Tapi rasa itu pasti ya ada yang memberinya. Rasa itu given sebetulnya. Diberikan oleh sang pencipta karena rasa itu hidup. Jadi tidak mungkin ada rasa kalau tidak ada sang hidup. Jadi sebetulnya rasa itu berasal dari Dia, Sang Maha Hidup. Nah, rasa cinta itu kemudian diberikan pada ayah kita, diberikan pada ibu kita. Lalu ayah dan ibu kemudian bersepakat untuk latihan menerima dan menghargai perbedaan dalam satu kehidupan yang bernama rumah tangga. Nah, ketika mereka sudah memutuskan itu, kemudian mereka akan dengan cinta kasih yang diberikan Allah, kemudian mereka berpelukan. Jadi sebetulnya kita semua ini kan hasil buah pelukan, bukan hasil pukul-pukulan ya. Karena kalau pukul-pukulan kan pasti kita tidak akan jadi secara jasmania. Ya, jadi sebetulnya tubuh kita ini dari mana sebetulnya? Coba. Pernah kita bertanya? Pernah kita menyadari ini? Tubuh kita ini kan berasal dari ya, satu sel dari ayah, satu sel dari ibu. Tapi kalau kita bertanya lagi, itu yang namanya sel telur di ibu, yang namanya sel sperma di ayah dari mana? Coba. Kan semua kalau diusut-usut asal-muasalnya berasal dari 4 unsur yang ada di alam. Ya kan? Ya, ada unsur tanah, ada unsur api dari matahari, ada unsur air, ada unsur udara. Jadi bentukan dari 4 unsur itu yang pertama terbentuk adalah makanan. Kemudian makanan itu dikonsumsi oleh ayah ibu kita. Nah, sari-sari makanan itu kemudian itu yang telah membentuk menjadi 2 sel. 1 sel dari ibu namanya sel telur, 1 sel dari ayah namanya sel sperma. Nah, ketika itu berpadu di rahim ibu, kemudian ya 2 tetes itu kan kemudian berkembang, ya menjadi darah, menjadi daging, terbentuk tulang belulang, lalu terbentuklah tubuh kita yang sempurna ini. Ada nggak para sahabat pernah mempertanyakan, kenapa ya bentuk tubuh saya seperti ini? Kenapa ya jari-jari tangan saya seperti ini? Kenapa ya? Ya, jempol saya dengan jari telunjuk kok beda jaraknya dibandingkan telunjuk dengan jari tengah. Kenapa jari tengah dengan jari manis kok tidak sama pendek, tidak sama panjang? Nah, kenapa kelingking paling kecil? Pernah nggak mempertanyakan itu? Kalau kita tidak pernah mempertanyakan, ya tentu saja tidak akan ada jawaban. Padahal sebetulnya semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Semua itu penuh dengan rencana. Nah, kalau kita bisa menemukan rahasia jasmani kita saja, itu sudah merupakan jalan kita untuk meniti ke dalam diri. Tapi banyak yang tidak mempertanyakan. Ya, kenapa ya manusia itu berjalan? Ya, kenapa ya binatang lain ya ada yang merangkak? Terus kenapa mereka merangkak? Itu juga tidak pernah dipertanyakan. Kalau kita mempertanyakannya, akan ketemu jawabannya. Bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sebetulnya di tubuh kita tuh begitu banyak rahasia, peta jalan untuk mengantarkan kita menemukan sejatinya diri kita. Itu baru aspek jasmani. Nah, kalau kita berbicara jasmani lebih dalam lagi, wah itu luar biasa. Coba sekarang para sahabat. Pernah nggak memikirkan bagaimana canggihnya lidah kita? Ada berapa sel saraf di lidah kita? Misalnya, kita makan ya, kita kan bisa merasakan asin. Coba, sel saraf mana di lidah kita yang menginfokan ke otak kita itu asin? Sel saraf mana di lidah kita yang menginfokan pada kita itu manis? Sel saraf mana yang menginfokan pada kita ya sehingga kita bisa mengatakan itu pahit? Sel saraf mana yang bisa menginfokan pada kita, oh kalau itu hangat, kalau itu dingin, kalau itu terlalu panas? Bayangkan ya, lidah kita ini lebih canggih daripada termometer. Sampai seluruh spektrum suhu itu bisa dideteksi loh.
Kita bisa mengatakan ini dingin. Dingin pun ada dingin sekali, kurang dingin. Coba. Panas pun ada hangat, ada sedang, ada panas sekali. Kita bisa ya memberikan pandangan lewat otak kita terhadap dingin, kurang dingin, dingin sekali, panas, panas sekali. Coba. Di tubuh kita, di lidah saja, kita sudah menemukan rahasianya atau belum? Itu baru lidah, coba. Di tubuh kita ini begitu banyak rahasia, tetapi kita tidak mempertanyakannya. Karena semua kita abaikan. Belum lagi bagaimana mata kita ini bisa melihat. Makanya coba sekarang perhatikan ya. Yang namanya pakar untuk anatomi tubuh, itu sudah banyak. Tetapi apakah rahasia tubuh ini terungkap sampai sekarang? Sampai sekarang tidak terungkap. Makin banyak ya jurusan-jurusan di perguruan tinggi yang mendalami tubuh. Sampai dokter pun ada dokter khusus mengenai gigi. Ada dokter khusus bedah mulut. Ada dokter khusus ya mengenai mata. Mata pun sudah ada dokter khusus mengenai retina. Jadi mata pun ternyata mungkin nanti semakin spesial ya, semakin spesifik keahlian seseorang. Tetapi apakah selesai sampai sekarang rahasia tubuh terungkap? Ternyata makin banyak orang yang bisa mengungkapkannya, justru ya makin tak terbatas pengetahuan. Itu baru aspek jasmania saja. Betapa luasnya bukan? Nah, kalau kita tidak pernah mempertanyakannya, tentu saja kita pun tidak akan pernah mengenal aspek jasmania dari tubuh kita. Coba kalau kita bertanya, kenapa para sahabat sekarang bisa mendengar suara saya? Apakah semudah itu? Kenapa bisa memilah? Saya mengatakan kata A, kata B, kata C, kata D. Kenapa para sahabat bisa menangkap dan bisa memilah? Kenapa otak kita bisa memilah seperti itu? Wah, luar biasa ya kalau kita mau mengungkap itu. Tapi setidak-tidaknya pernah nggak kita bertanya, kenapa Allah menciptakan tubuh seperti ini? Kalau kita tidak pernah bertanya, kita juga tidak pernah bisa bagaimana cara menggunakan tubuh ini. Tapi kalau kita pernah bertanya, kenapa Allah menciptakan tubuh seperti ini? Kenapa tubuh saya bentuknya seperti ini? Kenapa tangan saya seperti ini? Ya, kenapa mata diletakkan di sini? Kenapa telinga diletakkan di sini? Kenapa hidung diletakkan di situ? Kenapa mulut diletakkan di situ? Tidak mungkin tanpa rencana. Dan Allah sendiri yang mengatakan, ya, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ya, ciptaan. Karena dengan ciptaan ini ya, kita bisa mengenali dia. Kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqan. Jadi Allah menciptakan ciptaan ini punya rencana. Allah yang maha perencana, disebut juga al-musyawir, arsitek yang maha agung, tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa rencana. Kita aja manusia, tidak mungkin kan membuat sesuatu tanpa rencana. Tapi pertanyaannya, apakah sudah tahu rencana Allah terhadap semua organ tubuh yang kita ciptakan? Sampai sekarang kita belum pernah mempertanyakannya. Kita hidup dalam ketidaksadaran. Kita terus melakukan aktivitas dalam ketidaksadaran. Akibatnya apa? Akibatnya kita pun lupa bahwa sebetulnya Sang Pencipta menciptakan ciptaan kan untuk kesenangan penciptanya. Sama seperti orang menciptakan makanan, kan untuk menyenangkan yang memasaknya. Sama seperti orang yang menciptakan rumah, kan untuk kesenangan yang punya rumah. Kan kita diciptakan oleh Allah untuk kesenangan penciptanya. Pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah menggunakan tubuh ini untuk menyenangkan Allah? Apakah Allah sudah senang ketika kita menggunakan tubuh? Apakah sudah sesuai ya penggunaan tubuh kita tuh sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya? Apakah sudah sesuai kita menggunakan tangan sesuai dengan rencana Allah membuat tangan? Apakah sudah sesuai Allah menciptakan kaki sesuai dengan rencana Allah menciptakan kaki? Apakah sudah sesuai Allah menciptakan mata sesuai dengan rencana Allah untuk menciptakan mata? Apakah sudah sesuai menggunakan pikiran kita sesuai dengan rencana Allah menciptakan pikiran? Apakah sudah sesuai kita menggunakan telinga kita sesuai dengan rencana Allah menciptakan telinga? Apakah sudah sesuai ya semua organ tubuh kita gunakan sesuai dengan rencana Allah menciptakannya? Itu saja para sahabat di aspek jasmania. Begitu banyak pertanyaan yang belum terungkap. Jadi kalau ada orang yang sombong mengatakan dia sudah tahu segalanya, itu sebetulnya mencerminkan betapa dangkalnya pengetahuan dia. Jadi kalau orang yang sudah dalam pengetahuannya, semakin dalam, semakin tidak tahu apa-apa. Jadi banyak pertanyaan. Terus bagaimana kalau saya menggunakan tubuh saya tidak untuk kesenangan penciptanya? Apa yang terjadi dengan saya?
Jangan-jangan kesengsaraan hidup saya itu gara-gara saya tidak bisa menggunakan ya semua fasilitas yang Allah ciptakan berbeda dengan rencana Allah menciptakannya. Coba para sahabat, kita membuat rumah. Kan rumah itu ada dapur. Tentu saja tujuan dibuat dapur untuk memasak. Ada ruang tengah, itu untuk berkumpulnya keluarga. Ada taman untuk ya keindahan, di mana di situ ada pohon-pohon yang indah yang bisa kita nikmati. Ada kamar-kamar, ada kamar anak kita, ya, ada kamar utama kita. Banyak kan? Mungkin ada ruang kerja. Coba sekarang, kalau kita meletakkan kompor saja di kamar utama kita, kan sudah tidak sesuai dengan peruntukannya. Apa yang terjadi? Kamar utama yang harusnya untuk kenyamanan, untuk tidur, karena digunakan untuk menyimpan kompor, apalagi digunakan untuk memasak, kan sudah salah penggunaannya. Nah, jangan-jangan organ tubuh kita selama itu salah menggunakannya. Akibatnya apa? Akibatnya ya organ-organ tubuh ini digunakan oleh kita tidak sesuai dengan rencana Allah menciptakannya. Apa yang akan terjadi? Maka tubuh kita menjadi sakit, tubuh kita menjadi rentan terhadap penyakit, sehingga berbagai macam penyakit datang menghampiri kita. Ya, organ-organ tubuh kita sakit. Itu kenapa? Jangan-jangan organ tubuh kita sakit karena kita salah menggunakannya, tidak sesuai dengan rencana awal ya dari rencana Allah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat sederhana ya para sahabat. Nah, kemudian selanjutnya ya, tubuh ini dari mana? Kan tubuh ini tadi berasal dari makanan. Ya. Makanan dari alam. Apalagi kalau kita bertanyakan, bagaimana cara bumi, tanah? Bagaimana cara matahari? Bagaimana cara air? Bagaimana cara udara bekerja sama membuat makanan? Bagaimana bumi, air, ya, udara dan matahari menciptakan satu butir beras, satu butir jagung, satu helai daun? Bagaimana cara mereka bekerja sama? Bayangkan kalau kita pertanyakan lebih dalam lagi. Karena selama ini kita melihat semuanya itu abai. Tidak memperhatikan secara mendalam. Apalagi ya, bagaimana cara Allah menciptakan bunga warna putih? Bagaimana cara Allah menciptakan bunga warna merah? Bagaimana Allah menciptakan bunga warna ungu? Bagaimana Allah menciptakan daun warnanya hijau? Padahal kan sebetulnya di tanah yang sama, dengan udara yang sama, air yang sama, dengan sinar matahari yang sama. Tapi kenapa terbentuk warna-warni daun yang berbeda? Pernah nggak para sahabat mempertanyakan itu? Tidak pernah mempertanyakan itu. Makanya kita menjadi miskin pengetahuan, sehingga melihat segala sesuatu abai. Nah, kalau kita abai terhadap itu, bagaimana kita bisa mengenal ya? Bagaimana bisa mengenal Sang Pencipta? Bagaimana Sang Pencipta itu menciptakan itu semua begitu teratur, begitu rapi, begitu luar biasa. Apalagi kalau kita perhatikan organ tubuh kita. Coba kalau ditanya oleh saya, ada berapa banyak organ dalam tubuh kita? Di daerah kepala saja kan ada berapa banyak coba? Satu-satu ya, masing-masing organ punya fungsi tersendiri. Belum lagi setiap organ dibangun oleh sel. Coba perhatikan para sahabat. Saya punya sel, ini sel rambut. Saya punya sel, di sini ada rambut untuk alis saya. Saya punya sel di sini untuk jenggot saya. Saya punya sel di sini untuk kumis saya. Perhatikan ya. Kalau kita cermat memperhatikan, nih ya, sel di rambut kita kan sama-sama rambut. Yang jadi rambut itu kan sel rambut. Tapi kenapa ketika sel rambut diletakkan di kepala, berbeda kinerjanya dengan sel rambut ketika diletakkan di alis? Kan tidak pernah ada orang cukur alis seminggu sekali, tidak pernah ada orang cukur alis sebulan sekali. Tapi kalau cukur rambut kan, saya sendiri cukur rambut itu hampir sebulan sekali. Tapi cukur alis kan tidak pernah. Sejak saya lahir ke alam dunia sampai sekarang, saya belum pernah cukur alis. Dan kenapa sel rambut ketika diletakkan di kepala terus memanjang, sel rambut ketika diletakkan di alis dia tidak memanjang, padahal sama-sama sel rambut. Betapa cerdasnya sel, bayangkan. Sama seperti unsur pembentuk gigi. Ternyata ya, sel untuk pembentuk gigi dengan sel untuk pembentuk tulang itu sama. Tapi coba perhatikan, tulang terus memanjang, tapi gigi kita stop pada usia tertentu, tidak memanjang lagi. Gigi saya tidak memanjang terus. Bayangkan betapa sulitnya kita kalau gigi terus memanjang. Itu ya yang namanya sel gigi, sel tulang diletakkan di tempat yang berbeda. Ternyata dia begitu cerdas. Jadi siapa sesungguhnya sel itu? Apa di dalam sel itu? Timbul lagi pertanyaan yang lebih dalam. Nah, jadi di episode Ada Apa Dengan Diriku ini sebetulnya saya cuma mengajak kepada kita semua betapa luasnya,
Betapa luasnya pengetahuan Allah. Jangankan yang ada di alam semesta raya yang tak terbatas. Kita membawa tubuh kita. Sampai sekarang kita pun tidak mengerti rahasia tubuh secara sempurna. Apalagi kalau ditanya, bagaimana cara tubuh ini digunakan sebagai kendaraan yang bisa mengantarkan kita untuk mengenal Allah. Bagaimana cara menggunakan tubuh ini sebagai fasilitas yang dapat mengantarkan kita untuk mengenal Allah. Bukankah banyak para sahabat pertanyaan yang harus kita ungkapkan? Makanya di dalam episode Ada Apa Dengan Diriku ini, yang namanya juga Ada Apa Dengan Diriku, semoga kita bisa menemukan begitu banyak rahasia. Sampai suatu saat kita akan terdunduk sujud kepada Allah. Kenapa? Betapa selama ini kita sombong, betapa selama ini kita abai, betapa selama ini kita tidak tahu apa-apa. Cuman kita menganggap seakan-akan sudah tahu. Padahal kita itu tidak tahu. Cuman kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Akibatnya apa? Tidak ada kesempatan untuk mencari tahu. Begitu seseorang mengatakan dirinya sudah tahu, dia akan menjadi orang bodoh. Dia tidak akan pernah dialiri oleh pengetahuan. Tapi begitu seseorang menyadari bahwa saya tidak tahu apa-apa, maka pengetahuan baru akan mengalir kepadanya. Mari kita kosongkan gelas kita agar pengetahuan baru selalu mengalir kepada kita. Dan ini sangat luar biasa. Nah, itu baru aspek jasmaniah. Tidak pernah ya bisa kita ungkap rahasianya lebih dalam. Belum lagi aspek rohaniah. Bagaimana cara pikiran kita berpikir? Siapa jiwa itu sebetulnya? Apa sih ruh itu sebenarnya? Kenapa di Quran jiwa dan ruh itu disebut berbeda? Dan selama ini kita menganggap jiwa adalah ruh, ruh adalah jiwa. Mengapa diberi nama yang berbeda? Bukankah itu sesuatu yang berbeda? Bukankah itu entitas yang berbeda? Dan kita pun sampai sekarang tidak pernah mempertanyakannya. Ruh itu siapa sih? Kenapa ada istilah ruh? Kenapa ada istilah jiwa? Banyak sekali bukannya harus kita ungkap. Nah sekarang pertanyaannya, usia kita semakin tua. Yang harusnya kita ungkap sebagai rahasia semesta, ya, untuk meletakkan kebijaksanaan kita. Sampai sekarang belum terungkap rahasianya. Apa yang terjadi? Maka hidup kita hanya diseliputi oleh kebingungan. Melihat peristiwa yang terjadi, lalu hanya menilai benar salah, baik buruk, sesuai dengan selera kita. Kita pun tidak pernah sadar bahwa sebetulnya tidak ada satu peristiwa pun di alam semesta yang terjadi tanpa kehadirannya. Kalau peristiwa itu di belakangnya ada kehadirannya, terus mengapa itu terjadi? Pesan apa yang hendak disampaikan kepada kita dan mengapa itu terjadi? Banyak bukan? Nah, ketika kita mendapati hal yang berulang dalam hidup, kan itu artinya kita mengalami remedial. Artinya peristiwa yang terjadi itu belum sampai pesannya kepada kita. Maka kita akan terus dihadiri oleh peristiwa yang sama dalam hidup. Sampai kita bisa mengerti apa sesungguhnya dibalik pesan dibalik semua peristiwa itu. Sebelum kita bisa menangkap pesannya, maka peristiwa yang sama akan terjadi berulang-ulang. Sama seperti orang mengalami kejadian yang sama berulang-ulang. Sepanjang kita tidak bisa menangkap pesan dibalik kejadian itu, maka kejadian itu akan datang terus berulang, terus berulang, terus berulang. Akan seperti itu sampai kita bisa menangkap pesannya. Kenapa? Karena tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang terjadi kebetulan. Semua ada pesan, semua ada pelajaran. Dan dengan cara itulah semesta berbicara kepada kita lewat peristiwa. Tetapi peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita diabaikan. Kita hanya menendang dan mencengkram. Peristiwa yang sangat menyenangkan kita mencengkram kepadanya. Terhadap peristiwa yang sangat tidak menyenangkan kita menendangnya jauh-jauh. Hanya itu saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi? Kedewasaan kita tidak berkembang. Sudut pandang kita terhadap peristiwa tidak berkembang. Kesadaran kita tidak meningkat. Kenapa? Karena kita abai terhadap semua yang terjadi. Padahal para sahabat, kalau para sahabat memperhatikan bagaimana bunga itu bisa tercipta di ruang kosong ini. Bagaimana bunga di rumah kita itu bisa ada di ruang kosong ini. Itu saja kalau kita amati, subhanallah. Dalam sehelai daun pun sebenarnya kita bisa menemukan dia. Tetapi karena kita abai, maka kita hanya melewatkan kehidupan begitu saja. Kita semuanya sibuk menunggu sesuatu yang hanya dipikirkan oleh ilusi kita. Maka kita tidak pernah hadir di sini saat ini sekarang. Kita terus menerus bergerak ke depan sampai kita melupakan saat ini. Sehingga apa yang terjadi saat ini kita abaikan. Apa yang terjadi saat ini kita lupakan. Dan kita tidak mendapatkan pesan apapun dari yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Jadi kalau kita kembali lagi ya,
Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah untuk menyenangkan Allah. Untuk kesenangan Allah. Makanya ada lagu, ya ada satu lirik lagu yang disampaikan oleh Ebit yang mengatakan bahwa tugas kita di semesta ini membuat Allah tersenyum. Bagaimana caranya membuat Allah tersenyum? Pernah nggak bertanya kepada diri kita, bagaimana caranya membuat Allah tersenyum? Bagaimana caranya membuat Allah bahagia? Bagaimana cara menyenangkan Allah? Pernah nggak mempertanyakan? Tidak dipertanyakan. Makanya kita tidak pernah tahu bagaimana menyenangkan Allah. Saya sering sekali mengutip hadis qudsi tentang dialog Allah dengan Musa. Dan ini mungkin membosankan ya, karena sering saya ulang-ulang. Tapi saya tidak pernah bosan mengulangnya, karena di sini ada pesan sangat luar biasa. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit, kamu tidak mengunjungi aku, tidak menjenguk aku? Lalu Musa berkata, bagaimana engkau bisa sakit Tuhan? Lalu Tuhan berfirman, yang sakit itu adalah tetanggamu. Dan kalau kamu menyenangkan tetanggamu, berarti kalau kamu menjenguk tetanggamu, berarti kamu menjenguk aku. Jadi ya, yang sakit itu adalah tetangga kita. Dan Allah menegur Musa, kenapa ketika aku sakit, kamu tidak menjenguk aku? Lalu Musa berkata, bagaimana engkau bisa sakit? Tetanggamu yang sakit. Dan kalau kamu menjenguk tetanggamu, berarti kamu menjenguk aku. Itulah cara menyenangkan Allah. Jadi cara menyenangkan Allah itu ternyata dikasih pola oleh Allah. Dengan cara menyenangkan orang-orang yang butuh pertolongan kita. Apakah kita peduli pada orang di sekitar kita? Yang susah, yang butuh pertolongan. Dan kalau kita abai, berarti kita tidak menolong Allah. Berarti kita tidak menyenangkan Allah. Masa iya Allah butuh pertolongan? Jadi cara menolong Allah adalah kita menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Menolong makhluk yang butuh pertolongan. Ada pohon yang mengering karena kekurangan air, kita siram, itu menolong Allah. Ada orang yang kesulitan, kita bebaskan kesulitannya, itu menolong Allah. Ada orang yang sedang menderita, kita kurangi penderitaannya, itu menolong Allah. Dan selama ini kita tidak mengerti bagaimana cara menolong Allah. Akibatnya apa? Akibatnya kehidupan kita tidak menentu. Bahkan kita mengklaim seakan-akan kita sudah membela Allah, menolong Allah. Padahal kita tidak berbuat apa-apa terhadap sesama. Makanya Nabi Muhammad kan menyarankan kepada kita lewat hadis-hadisnya. Ya, tidak disebut orang beriman jika dia tidur nyenyak sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Justru iman itu tidak diwujudkan dalam bentuk ritual, tapi iman itu diwujudkan dalam bentuk kepedulian kepada sesama. Baik para sahabat, di episode kali ini pertanyaannya adalah, apakah kita dalam hidup ini sudah menggunakan semua fasilitas yang Allah titipkan kepada kita untuk kesenangan Allah? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Dan kalau kita sudah menggunakan semua fasilitas, baik itu tubuh kita dan segala yang dipinjamkan Allah kepada kita untuk kesenangan Allah, apa yang akan terjadi? Saya percaya ketika kita selaras dengan Allah, maka keberlimpahan akan datang kepada kita. Jangan-jangan semua penderitaan yang datang kepada kita dalam kehidupan kita, karena kita terlalu banyak menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, bukan untuk kesenangan Allah. Pikiran dengan kecerdasannya tanpa batas hanya digunakan untuk menciptakan kelicikan kepada orang lain. Pikiran dengan segala kecerdasan yang tanpa batas hanya digunakan untuk mensiasati orang lain. Hanya digunakan untuk menipu orang lain. Hanya digunakan untuk mengambil sebanyak-banyaknya hak orang lain dengan caranya sendiri. Jadi kalau itu yang terjadi, berarti pikiran kita pun tidak digunakan untuk menyenangkan Allah. Nah sekarang pertanyaan yang paling penting di episode ini adalah seluruh organ tubuh kita, pikiran, mata, telinga, ya, hidung, mulut, tangan, kaki, jantung, paru-paru, ginjal, lambung, semua organ tubuh yang tanpa batas ini. Pertanyakan sekarang, apakah kita sudah menggunakannya sesuai dengan rencana Allah menciptakan itu? Pertanyaan selanjutnya, apakah semua itu sudah digunakan oleh kita untuk menyenangkan Allah? Dan saya sudah sampaikan, cara menyenangkan Allah adalah menyenangkan orang-orang yang butuh pertolongan, membebaskan mereka yang menderita, sehingga penderitaannya paling tidak berkurang karena kehadiran kita. Terima kasih. Itu pohon yang kering akarnya. Tentu saja dia sedang menjerit, ingin diberi air. Hanya orang yang punya welas asih dan kesadaran
yang akan tergerak hatinya untuk memberikan air pada sebatang pohon yang kekeringan. Orang-orang yang tidak punya welas asih, tidak punya cinta kasih, ya melihat pohon yang mengering, biasa-biasa saja. Melihat pohon yang mau mati pun, biasa-biasa saja. Melihat hewan yang sedang menderita, biasa-biasa saja. Bahkan melihat manusia yang menderita pun, biasa-biasa saja. Dan kalau kita biasa-biasa saja, melihat penderitaan makhluk, baik itu hewan, pohon, maupun manusia, berarti itu tanda bahwa sebetulnya dalam diri kita welas asihnya belum tumbuh. Para sahabat, kita saat ini memasuki episode yang ketiga dari Ada Apa Dengan Diriku. Masih begitu banyak pertanyaan yang akan saya sampaikan tentang rahasia kehidupan ini yang harus kita jawab. Oleh karena itu kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk mengalirkan pertanyaan kehidupan kepada kita. Dan semoga kita bisa menemukan jawaban di kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali proses belajar di episode yang ketiga dari Ada Apa Dengan Diriku ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selalu mengajak para sahabat untuk mengungkapkan dua kalimat itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa saya selalu mengungkapkan dua kalimat itu? Karena bagi saya dua kalimat itu kalimat ajaib, kalimat spektakuler. Kalau kita mengucapkan dengan kesadaran, maka kita akan jatuh menjadi orang-orang yang rendah hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji habis buat Allah. Ketika kita mengatakan segala puji habis buat Allah, berarti rasa untuk ingin disanjung dalam diri kita luluh lantah. Keinginan untuk mendapatkan sanjungan dari siapapun tidak ada. Bahkan ketakutan untuk dicaci maki oleh siapapun tidak ada. Jadi kita akan mencapai rasa yang netral dengan sering mengucapkan kalimat itu. Karena kalimat itu bagi saya memiliki daya sihir yang sangat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji habis. Habis tidak ada satupun buat saya. Sehingga kita akan terbebas dari perasaan merasa paling hebat, merasa paling berjasa, merasa paling ada, merasa paling berkontribusi. Rasa-rasa semacam itu akan sirna. Tetapi satu syaratnya para sahabat, mengucapkan kalimat itu dengan penuh kesadaran. Segala puji habis buat Allah. Dan ini ada kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim kan artinya atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kita datang ke sini atas nama Allah. Kita datang ke sini diutus Allah. Kita datang ke sini untuk rencana Allah. Kita datang ke sini untuk tujuan Allah. Makanya bebaskan diri kita membuat rencana-rencana hidup baru yang berbeda dengan rencana Allah untuk kita. Jadi tugas kita cuma satu, mengikuti saja ya apa yang dimau oleh Allah. Maka disitulah akan terjadi keselarasan antara kita dengan Dia. Maka kesejahteraan hidup, kedamaian hidup akan menjadi milik kita. Jadi oleh karena itu, maka di setiap awal pertemuan saya selalu mengucapkan dua kalimat itu. Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim. Karena bagi saya dua kalimat itu kalimat yang sangat luar biasa. Asal satu, diucapkan dengan penuh kesadaran. Kalau kita sadar bahwa kita datang ke sini atas nama Allah, kesadaran itu akan membawa kita kepada satu hal. Ada tanggung jawab pada diri kita. Ketika kita mengatakan atas nama Allah, berarti tanggung jawabnya apa? Satu, tanggung jawabnya, kita datang ke sini untuk tujuan Dia. Tanggung jawab yang kedua, kan gak mungkin kita mengatasnamakan sesuatu yang kita tidak kenal. Maka tanggung jawab kita adalah, sembari berjalan, mengucapkan kalimat itu, sadari bahwa kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah untuk mengenali Dia yang telah mengutus kita. Karena kalau kita mengenali Dia yang telah mengutus kita, berikutnya kita akan sadar
berarti kita harus mengerjakan pekerjaan sesuai dengan amanah yang dititipkan dia kepada kita. Apakah kita di semesta ini diberi amanah oleh dia? Tentu saja. Tidak mungkin Allah tidak memberikan amanah. Makanya di dalam Al-Quran Allah sendiri yang mengatakan, amanah ini pernah aku tawarkan kepada langit, pernah aku tawarkan kepada bumi, pernah aku tawarkan kepada gunung, dan mereka enggan untuk memikul amanah itu. Fahamal hal insan, maka manusialah yang kemudian tampil dengan lantang mengatakan, ya Allah, aku siap menerima amanahmu. Jadi manusialah sebetulnya yang bertanggung jawab menerima amanah dari Allah. Makanya manusialah sesungguhnya yang harus merefleksikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan sempurna. Maka di ayat yang itu Allah mengatakan, fahamal hal insan, innahu kana doluman jahula. Tapi sesungguhnya manusia itu dolim dan bodoh. Manusia yang seperti apa yang dolim dan bodoh? Manusia yang dolim dan bodoh itu yang pertama adalah manusia yang tidak mau menerima amanah ini. Lebih dolim dan bodoh lagi, mereka yang sudah menerima amanah ini, tetapi mereka berkhianat kepada yang memberi amanahnya. Para sahabat, semoga kita dengan banyak mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan penting ke dalam diri kita. Ini masih episode aku. Episode aku bagian yang ketiga. Semua tentang aku. Sehingga kita menjadi sadar betapa pentingnya kita untuk menyadari bahwa sebetulnya kita datang ke semesta ini diberi amanah. Nah, apa sih amanah itu? Amanah itu kata dasarnya adalah iman. Jadi amanah itu berasal dari kata iman. Apa sih iman itu? Banyak sekali orang-orang yang menjelaskan tentang iman. Tetapi saya lebih mereferens pada penjelasan Nabi Muhammad. Al-iman itu adalah al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Jadi iman itu adalah pembenaran oleh kolbu. Lalu apa yang sudah dialami oleh kolbu, disaksikan oleh kolbu, baru ya diucapkan dengan lisan. Karena lisan ini, yang namanya mulut ini, para sahabat, tidak mungkin bisa berkata apa-apa kalau tidak ada informasi dari penglihatan. Ini lisan ini cuma bisa berkata kalau ada dua. Satu ada informasi dari penglihatan yang namanya mata. Yang kedua ada informasi dari pendengaran yang namanya telinga. Atau barangkali yang ketiga ada informasi dari rasa lewat kulit. Jadi sebetulnya mulut ini tidak pernah bisa berkata apa-apa kalau tidak ada informasi dari mata, penglihatan, dari telinga, pendengaran, dan dari kulit kita sebagai perasa. Makanya sebetulnya ya yang namanya mulut ini sangat bergantung pada panca indera yang lain. Jadi mulut ini tidak mungkin bisa berkata apa-apa kalau tidak ada informasi dari penglihatan, dari pendengaran, dan dari perasa. Nah sekarang ya Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan al-iman tasdikun bil qalbi. Jadi iman itu adalah pembenaran oleh kolbu. Baru diikrarkan dengan lisan. Kalau diikrarkan dengan lisan berarti diikrarkan dengan mulut kita. Jadi mulut kita ini tergantung apa yang didapatkan oleh kolbu. Nah kalau kita merujuk pada Al-Quran, kolbu itu fungsinya ada 3. 1, kolbu itu fungsinya untuk memahami. Yang kedua, untuk menyaksikan, melihat. Yang ketiga, untuk mendengar. Nah bagi manusia yang punya kolbu, tetapi ya tidak bisa digunakan untuk memahami, melihat dan mendengar. Itu di dalam Al-Quran Allah sendiri yang mengatakan, ulaika kal anam. Jadi mereka itu tidak ada bedanya dengan binatang yang lain. Balhum adol bahkan kata Allah. Bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang. Kenapa? Kalau binatang kan tidak diberi itu. Manusia diberi itu, tetapi tidak bisa menggunakannya. Karena dia tidak bisa menjaga amanahnya. Jadi kalau merujuk kepada Al-Quran, kolbu itu fungsinya 3. Memahami, melihat, dan mendengar. Nah sekarang Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan iman itu adalah tasdikun bil qalbi, pembenaran oleh kolbu. Wa ikrarun bil lisan, baru diikrarkan dengan lisan. Jadi lisan ini tidak pernah bisa berkata apa-apa kalau di kolbu tidak terjadi 3 peristiwa itu, memahami, menyaksikan, dan mendengar. Nah oleh karena itu maka pertanyaan selanjutnya bagi kita, ada apa dengan diriku ini? Apakah kolbu kita sudah bisa memahami? Pertanyaan kedua, apakah kolbu kita sudah bisa menyaksikan? Pertanyaan yang ketiga, apakah kolbu kita sudah bisa mendengar? Jadi kita harus bisa memahami dengan kolbu, melihat dengan kolbu, dan mendengar dengan kolbu. Kalau itu sudah menjadi satu pengalaman, maka itu yang akan membuat lisan kita menjadi benar.
Karena lisan ini tidak mengarang, dia hanya menyalurkan ya pengalaman yang sudah dialami oleh kolbu. Baru kata Nabi ya, wa iqrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Jadi baru yang namanya perbuatan, yang namanya tindakan itu selaras ya dengan apa yang di dalam kolbu disaksikan, didengar dan dipahami, dan kemudian keluar sebagai ungkapan dalam lisan, dan itu kemudian yang akan membawa manusia pada perbuatan yang selaras. Nah, jadi kalau kita berpikir tentang amanah, itu berarti berpikir tentang iman. Jadi yang dikasih amanah itu siapa? Yang dikasih amanah itu kata Allah, ya manusia. Dan amanah ini pernah ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, dan mereka enggan untuk menerima amanah ini. Faham hal insan, manusia yang bertanggung jawab untuk memikul amanah ini. Tetapi Allah sendiri yang mengatakan, innahu kana dzuluman jahula. Sungguh manusia itu amat dolim, ya, dan amat bodoh. Jadi yang dolim dan bodoh itu satu, yang tidak mau menerima amanah ini. Yang kedua, menerima amanah ini, tetapi dia berkhianat terhadap amanah yang dititipkan kepadanya. Jadi oleh karena itu maka ya kaitan dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, ini sangat luar biasa. Kalau kita mengungkapkan kalimat itu dengan kesadaran, oh berarti saya ini hanya sebagai kepanjangan tangan dia. Oh saya ini hanya sebagai alatnya dia. Oh saya ini hanya sebagai sarananya dia. Untuk apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, menyampaikan cinta kasihnya dia. Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur, ya semua organ tubuh kita ini adalah alat. Alat untuk menyalurkan cinta kasihnya Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang butuh pertolongan Allah. Makanya sebaik-baiknya manusia kan yang berguna bagi manusia lain. Kapan manusia berguna? Saya sudah berulang kali menyampaikan, baik di kajian sebelumnya, di tangga kesadaran, di hidup yang menakjubkan, ya berulang kali saya mengatakan ini. Jadi sebetulnya manusia ini ya datang ke dunia ini untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasihnya Allah. Sehingga tugas manusia itu kan ada 6. Yang pertama, menolong orang yang butuh. Yang kedua, membantu orang yang susah. Yang ketiga, membangunkan orang yang tertidur. Yang keempat, ya menerangi orang yang kegelapan. Yang kelima, ya mengingatkan orang yang lupa. Dan yang keenam, membebaskan orang yang selalu dihantui oleh rasa takut dan kesedihan. Itu tugas kita. Makanya Allah sendiri mengatakan di Quran, la takhaf wala tahzan. Jadi 2 yang paling berbahaya penyakit pada manusia. Yang pertama adalah takut, yang kedua sedih. Kenapa Allah mengatakan itu? Hebat sekali. Karena manusia itu dikasih pikiran. Dan pikiran manusia itu seperti monyet. Kalau nggak loncat ke masa depan, loncat ke masa lalu. Ketika loncat ke masa depan, ya pasti takut. Kalau loncat ke masa lalu, ya pasti sedih. Jadi Allah di Quran mengatakan, la takhaf wala tahzan. Sebetulnya pesannya luar biasa. Supaya kita membebaskan diri dari rasa takut dan rasa sedih. Artinya kita harus bisa menarik pikiran kita dari masa depan dan masa lalu. Bawalah pikiran kita ke saat ini. Jadi hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Makanya orang yang sudah menemukan the power of now, kekuatan saat ini, hidupnya penuh dengan kedamaian. Makanya hidup itu untuk dijalani, bukan untuk dipikirkan. Hidup itu untuk dijalani, bukan untuk dipikirkan. Jalani saja semuanya. Seperti kita menaiki tangga. Kalau kita memikirkan tangga itu ada 1000, tentu saja kita akan merasa keberatan. Tapi kalau kita hanya fokus pada satu tangga, fokus pada satu tangga, fokus pada satu tangga, apa yang terjadi? Kita kaget, tahu-tahu kita sudah mencapai 1000 tangga. Seperti itu hidup itu. Hidup itu kan cuma sehari-sehari saja. Makanya ada dialog itu, dialog antara jam dengan si pembuat jam. Dialog itu sangat bagus ya. Dialog itu antara si jam dengan pembuat jam. Jadi pembuat jam itu bertanya kepada jarum jam. Hei jarum, mau nggak kamu berdetak 86.400 kali dalam sehari semalam? Dari mana angka 86.400 kali? Gampang para sahabat. Kan satu hari satu malam itu 24 jam. 1 jam itu 60 menit.
1 menit itu kan 60 detik. Jadi gampang ya. 24 kali 60 kali 60. Hasilnya 86.400 detik. Nah, si pembuat jam itu bertanya kepada jarum jam, mau nggak kamu berdetak 86.400 kali dalam waktu sehari semalam? Ya jelas, mendengar kata 86.400 kali kan banyak. Si jarum jam mengatakan, aku tidak mau. Kalau begitu mau nggak kamu berdetak? Cukup ya, cukup 3.600 kali saja dalam 1 jam. Bagi jarum jam, 3.600 kali itu terlalu besar. Disederhanakan lagi, mau nggak kamu berdetak? Cukup 60 kali saja dalam 1 menit. Itu yang namanya jarum jam, masih menolak nggak mau. Makanya pertanyaan yang terakhir yang paling sederhana, mau nggak kamu berdetak? 1 kali dalam 1 detik. Langsung mengatakan iya. Seperti itu kehidupan kita harusnya. Ya, kita berdetak 1 kali saja dalam 1 detik. Apakah 1 menit mencapai 60 detak? Tercapai. Apakah 1 jam mencapai 3.600 detak? Tercapai. Apakah sehari semalam mencapai 86.400 kali jarum jam itu berdetak? Tercapai. Jadi nggak usah memikirkan 86.400, tidak usah memikirkan 3.600, tidak usah memikirkan 60. Pikirkan saja 1 detik 1 kali. Makanya hidup itu sehari-hari saja. Sehari-hari saja. Sudah nikmati aja hari ini. Kita punya apa, kita bisa apa. Lakukan secara totalitas yang kita bisa, yang kita punya saat ini. Itu yang akan membawa kedamaian. Tetapi jangan dikira kalau jam itu berdetak 1 detik 1 kali, dia tidak bisa mencapai 86.400 kali dalam sehari semalam. Jangan dikira loh, kalau hari ini kita hidup dengan totalitas, masa depan kita tidak lebih baik? Masa depan itu ditentukan oleh hari ini. Cuman sayang, banyak di antara kita melupakan saat ini, mengabaikan the power of now. Loh, kita selalu bergerak ke masa depan.